Film ini adalah kisah nyata Chuck Noland, yang terdampar di sebuah pulau dan tinggal di sana selama 4 tahun. Jadi, mari kita cari tahu bagaimana ia terdampar, bagaimana ia bertahan hidup selama 4 tahun, dan akhirnya, bagaimana ia berhasil melarikan diri dari pulau itu. Kisah ini tentang seorang karyawan perusahaan kurir bernama FedEx, yang sangat serius dengan pekerjaannya. Ia sangat teliti memastikan setiap kurir dan setiap paket tiba tepat waktu. Itulah sebabnya ia mengunjungi berbagai negara tempat cabang mereka berada, dan orang-orang di sana memotivasi dan mengajarinya nilai waktu. Selain itu, Chuck jatuh cinta pada seorang gadis bernama Kelly, dan Kelly juga sangat mencintainya. Mereka telah lama menjalin hubungan dan ingin menikah, tetapi karena jadwal kerja Chuck yang padat dan seringnya bepergian ke luar negeri, mereka belum dapat menikah. Natal akan segera tiba, tetapi Chuck harus pergi ke Malaysia untuk pekerjaan penting di FedEx. Namun, ia berjanji pada Kelly bahwa ia akan kembali pada tahun baru, apapun yang terjadi. Kelly bertanya tentang perayaan Natal dan Chuck meyakinkannya, dan Kelly setuju sambil pergi. Kelly memberinya hadiah Natal, sebuah jam tangan dengan foto Kelly di dalamnya. Chuck berangkat ke Malaysia. Ketika pesawat mereka terbang di atas Samudra Pasifik, badai besar melanda. Karena ini adalah pesawat milik perusahaan FedEx swasta, hanya ada 4 orang di dalamnya, dan sisa kargo berupa paket. Pesawat itu jatuh ke Samudra Pasifik. Setelah kecelakaan itu, hanya 1 orang yang selamat, Chuck. Ketika ia bangun keesokan paginya, ia mendapati dirinya berada di sebuah pulau. Ia melihat ke segala arah, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat sejauh bermil-mil. Ada pohon kelapa dan pegunungan, tetapi tidak ada tanda-tanda manusia. Ia berteriak keras minta tolong, tetapi tidak ada gunanya. Setelah ini, Chuck mengumpulkan potongan-potongan kayu besar untuk menulis bantuan di pasir, berharap jika ada pesawat terbang di atas kepala, seseorang mungkin melihatnya dan mengirimkan bantuan. Chuck menyadari bahwa kata tolong adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Chuck juga memperhatikan beberapa paket FedEx dari pesawat yang jatuh terdampar di pantai. Sayangnya, tidak ada satupun yang berisi makanan. Sementara itu, ia sesekali mendengar suara-suara aneh, tetapi setiap kali ia melihat sekeliling, tidak ada seorang pun di sana. Kemudian sebuah kelapa jatuh di depannya, dan ia menyadari suara itu berasal dari kelapa yang jatuh. Karena ia sangat membutuhkan air dan tidak bisa minum air laut, kelapa menjadi satu-satunya pilihan air minumnya. Ia mengumpulkan banyak kelapa mentah, tetapi memecahkannya dan mengupas kulitnya sangat sulit. Chuck berjuang keras untuk memecahkannya tetapi akhirnya berhasil mengeluarkan air. Butuh banyak usaha, tetapi ia akhirnya menemukan cara untuk melubangi kelapa dan meminumnya. Sekarang, Chuck memiliki sumber air kelapa. Sesampainya di sana, ia melihat bahwa itu adalah jasad salah satu pilot dari pesawatnya. Melihat hal ini, Chuck merasa patah hati dan sangat sedih. Ia menguburkan pilot itu, tetapi sebelum melakukannya, ia mengambil sepatu pilot dan senter, 2 benda berguna yang dimiliki pilot itu. Kini, Chuck telah menghabiskan beberapa hari sendirian di pulau itu. Perlahan-lahan, ia mulai belajar cara bertahan hidup di sana. Ia menemukan cara untuk mengumpulkan embun yang jatuh di dedaunan di malam hari, dan menyimpannya di dalam kelapa. Untuk memuaskan rasa laparnya, ia juga mencoba menangkap ikan. Saat ini, Chuck telah berada di pulau itu selama 2 hingga 3 hari. Kakinya telanjang, dan berjalan di garis pantai yang berbatu sangat menyakitkan. Kakinya berdarah karena menginjak batu tajam. Setelah itu, Chuck merobek celananya menjadi 2 dan melilitkannya di sekitar kakinya untuk melindunginya. Ia melihat tebing yang sangat tinggi dan memutuskan untuk memanjatnya agar bisa melihat seluruh area dengan jelas dan mengetahui di mana ia berada. Ketika mencapai puncak tebing, ia melihat sesuatu yang mengambang di laut.
Ia segera turun dan bergegas ke sana. Ia menajamkan tongkat untuk membuat tombak dan menggunakan teknik kuno yang digunakan penduduk asli untuk memancing. Namun, usahanya untuk menangkap ikan tidak berhasil. Di pulau itu, satu-satunya makanan yang Chuck miliki hanyalah kepiting, air kelapa, dan embun yang dikumpulkan dari dedaunan. Hanya itu yang ia miliki untuk bertahan hidup. Suatu malam, Chuck melihat sebuah kapal jauh di laut dan menjadi sangat gembira. Ia mulai berteriak keras, tetapi suaranya tidak mungkin terdengar sejauh itu. Ia mencoba memberi sinyal dengan senter, tetapi cahayanya tidak cukup kuat untuk dilihat dari jarak sejauh itu. Keesokan paginya, Chuck memutuskan untuk meninggalkan pulau itu. Ia berencana menggunakan sisa-sisa rakit penyelamat tiup pesawat untuk menyelamatkan diri. Ia tahu sekarang bahwa tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya dan tidak ada orang lain di pulau itu. Saat Chuck mencoba meninggalkan pulau itu, ia menghadapi ombak besar yang mencegahnya pergi ke laut. Ombak mendorongnya kembali ke pantai. Selama perjuangan ini, kakinya terluka parah dan mulai berdarah deras. Chuck ditinggalkan tak berdaya di pantai. Suatu malam, hujan mulai turun, dan Chuck berlindung di dalam gua kecil. Ia menggunakan senter, tetapi pada pagi hari, senter baterainya benar-benar habis, membuatnya kehilangan sumber cahaya. Ia juga tidak tahu cara menyalakan api. Ia kemudian beralih ke kotak-kotak FedEx yang terdampar di pantai akibat kecelakaan itu. Satu persatu, ia membuka semua kotak itu. Di dalamnya, ia menemukan banyak barang, tetapi hanya beberapa yang benar-benar berguna. Ia menemukan sepasang sepatu yang tidak pas, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Ia juga menemukan sepotong logam yang dapat ia gunakan sebagai alat untuk memotong kelapa dan barang-barang lainnya. Dengan ini, Chuck menajamkan sepotong kayu menjadi tombak, mengubahnya menjadi senjata. Dengan tombak ini, ia mencoba menangkap ikan lagi, dan kali ini, ia berhasil. Namun, masalah terbesar Chuck sekarang adalah ia tidak bisa makan ikan mentah. Ia membutuhkan api untuk memasaknya. Ia mencoba menyalakan api dengan menggosokkan ranting-ranting kayu, tetapi tangannya melepuh parah, dan meskipun sudah berusaha, ia gagal. Frustrasi, Chuck berteriak marah dan putus asa. Kemudian, saat memegang kelapa, sebuah ide muncul di benaknya. Jika ia menggosok 2 potong kayu dengan kain di antaranya, mungkin berhasil. Metode sebelumnya membuat tangannya terluka, jadi ia memutuskan untuk mencoba teknik baru ini. Setelah banyak upaya yang sulit, Chuck akhirnya berhasil menyalakan api. Dengan gembira, ia merayakannya. Untuk pertama kalinya sejak tiba di pulau itu, ia merasakan kebahagiaan. Di antara barang-barang yang Chuck temukan di pulau itu, ada sebuah bola voli. Ada sedikit noda darah di atasnya, jadi Chuck menggunakannya untuk menggambar mata, hidung, dan mulut, sehingga bola itu memiliki wajah. Bola voli itu sudah bertuliskan kata Wilson, jadi Chuck mulai memanggilnya Wilson. Sejak saat itu, Wilson menjadi satu-satunya teman Chuck di pulau itu, sahabatnya. Ada satu hal lagi yang menyebabkan Chuck sangat kesakitan, sakit giginya. Ia telah menderita sakit gigi bahkan sebelum kecelakaan pesawat, tetapi ia selalu menghindari pergi ke dokter gigi. Sekarang, tanpa pilihan lain, ia terpaksa mencabut giginya sendiri. Rasa sakitnya tak tertahankan, dan setelah mencabutnya, ia pingsan karena rasa sakitnya. Waktu berlalu perlahan, dan Chuck akhirnya menghabiskan 4 tahun penuh di pulau itu. Selama 4 tahun ini, penampilan Chuck berubah total. Dulunya sedikit kelebihan berat badan, ia kini sangat kurus, dengan janggut dan rambut panjang yang tak terawat. Ia telah beradaptasi sepenuhnya dengan kehidupan di pulau itu, bahkan memasang perangkap ikan menggunakan tongkat, dan dengan latihan bertahun-tahun, ia menjadi terampil menangkap ikan dari jarak jauh. Kini, Chuck telah menyatu sepenuhnya dengan cara hidup penduduk pulau itu. Ikatannya dengan Wilson juga semakin erat. Chuck mencurahkan semua pikirannya kepada Wilson,
terus-menerus berbicara dengannya untuk menjaga kewarasannya. Suatu pagi, saat Chuck sedang makan ikan, ia mendengar suara aneh. Ketika ia pergi memeriksa keluar, ia menemukan sepotong plastik besar, bagian dari kapal atau bangkai kapal, terdampar di pantai. Melihatnya, sebuah ide muncul di benak Chuck. Ia bisa menggunakannya untuk membuat rakit dan akhirnya melarikan diri dari pulau itu. Kendala terbesar untuk meninggalkan pulau itu adalah ombak. Setiap kali Chuck mencoba berlayar, ombak yang kuat mendorongnya kembali ke pantai. Inilah sebabnya, meskipun telah mencoba berkali-kali selama 4 tahun terakhir, ia tak pernah berhasil melarikan diri. Dengan tekad bulat, Chuck mulai menebang pohon kelapa besar dan menyeretnya ke pantai. Ia mulai membuat rakit, meskipun jauh dari mudah. Prosesnya melelahkan dan membutuhkan kekuatan, kesabaran, dan kreativitas. Ia menghadapi banyak kesulitan, tetapi ia memutuskan bahwa begitu angin berubah arah, ia akan meninggalkan pulau itu. Potongan plastik yang ia temukan akan digunakan sebagai layar untuk menangkap angin dan mendorong rakitnya ke depan. Seperti pada zaman dahulu ketika orang menggunakan layar untuk mengemudikan perahu mereka. Chuck menggunakan teknik yang sama untuk membuat rakitnya. Akhirnya, tibalah saatnya angin berubah arah. Chuck menempatkan temannya, Wilson, di atas rakit dan berlayar ke laut lepas. Tak lama kemudian, ia menghadapi ombak besar, tetapi kali ini, Chuck berhasil melewatinya. Setelah menyeberangi ombak, Chuck sangat gembira, tetapi lautan luas masih terbentang di depannya. Ia tidak tahu kapan atau di mana ia akan menemukan daratan, atau apakah ia akan bertemu kapal yang lewat. Yang ia tahu hanyalah, setelah 4 tahun yang panjang, ia akhirnya meninggalkan pulau itu. Itu memberinya harapan bahwa mungkin, entah bagaimana, ia akan pulang. Namun, segalanya jauh dari mudah. Chuck menghadapi hujan lebat, badai, dan kondisi laut yang keras. Untuk makanan, ia menangkap ikan, dan untuk air, ia mengumpulkan air hujan. Untuk menyimpan air hujan, ia menggunakan kelapa. Setiap kali hujan turun, ia mengisi kelapa dengan air dan menyimpannya untuk diminum nanti. Namun kemudian, sesuatu yang memilukan terjadi, sebuah insiden yang benar-benar menghancurkan Chuck. Satu-satunya temannya, Wilson, jatuh ke air. Saat Chuck menyadarinya, Wilson sudah hanyut jauh. Chuck melompat ke air dan mati-matian mencoba menyelamatkan Wilson, tetapi sekuat apapun ia berenang, ia tidak dapat menjangkaunya. Lelah dan kalah, Chuck kembali ke rakitnya, hancur. Kehilangan Wilson merupakan pukulan emosional bagi Chuck. Wilson bukan hanya bola voli. Selama 4 tahun terakhir, Wilson adalah satu-satunya temannya. Satu-satunya teman yang Chuck bagi sepanjang hidupnya. Adalah pikirannya. Mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang, tetapi bagi Chuck, kehilangan Wilson terasa seperti kehilangan sahabat karibnya. Wilson bukan sekadar bola voli. Ia adalah bagian dari kehidupan Chuck, itulah sebabnya Chuck begitu terikat secara emosional dengannya. Kehilangan Wilson menghancurkan hati Chuck. Setelah itu, Chuck melanjutkan perjalanannya melintasi lautan. Setelah beberapa hari yang melelahkan, ketika Chuck benar-benar kelelahan dan hampir menyerah, sebuah kapal kargo muncul. Para kru melihat Chuck, dan mereka menyelamatkannya. Chuck akhirnya pulang, tetapi ketika ia kembali, segalanya telah berubah. Keluarga, teman, dan orang-orang terkasihnya percaya bahwa ia telah meninggal. Mereka bahkan mengadakan pemakaman untuknya. Pukulan terbesar datang ketika Chuck mengetahui bahwa Kelly, wanita yang sangat ia cintai, dan yang juga mencintainya, kini telah menikah dan memiliki seorang putri. Chuck mengunjungi Kelly, dan ketika Kelly melihatnya, ia diliputi emosi, memeluknya erat, dan bahagia melihatnya hidup. Namun, Kelly kini memiliki keluarga baru, dan keduanya menyadari bahwa jalan mereka tidak dapat dipersatukan kembali.
Mereka memutuskan untuk berpisah. Jam tangan pemberian Kelly kepada Chuck, yang selalu dibawanya selama di pulau itu, dikembalikan Chuck kepadanya. Jam itu adalah pusaka keluarga, dan Chuck yakin jam itu milik keluarga Kelly, tetapi Chuck menyimpan foto Kelly bersamanya. Sebelum Chuck pergi, Kelly mengingatkannya bahwa ia pernah berjanji akan kembali. Chuck tersenyum sedih dan berkata, "Maaf aku terlambat." Sebelum mereka berpisah, Kelly mencium Chuck untuk terakhir kalinya, karena ia masih mencintainya, tetapi ia tidak bisa meninggalkan keluarganya, dan Chuck tidak menginginkannya. Kelly juga mengembalikan mobil Chuck, yang menyimpan begitu banyak kenangan bagi mereka berdua. Chuck pergi dengan mobil itu, dan saat ia pergi, Kelly berdiri di sana menyaksikannya patah hati. Ia merasa seperti kehilangan sesuatu yang berharga lagi. Saat mobil Chuck menghilang di jalan, Kelly mengejarnya sejenak. Tak dapat menahan diri, ia memanggil nama Chuck dalam hati, meskipun suaranya tak terdengar. Chuck membawa mobil itu kembali dan memeluk Kelly erat-erat. Kelly berkata, "Aku tahu kau masih hidup, aku tahu kau akan kembali. Tapi semua orang bilang aku harus berhenti memikirkanmu. Aku masih sangat mencintaimu." Chuck menjawab, "Aku juga mencintaimu, selalu begitu." Chuck membiarkan Kelly duduk di mobilnya, dan untuk sesaat, rasanya mereka ingin meninggalkan segalanya dan pergi bersama. Tapi mereka tidak melakukannya. Setelah memikirkannya matang-matang, Chuck berkata pada Kelly, "Pulanglah ke keluargamu." Dia mengantarnya pulang, mengantarnya ke rumahnya. Kemudian, Chuck terlihat duduk bersama temannya, tampak sangat sedih. Dia mengaku bahwa ada saat-saat di pulau itu ketika dia merasa begitu putus asa sehingga dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Dia bahkan membuat tali gantungan dan mencoba gantung diri, tetapi berhenti karena dia yakin dia harus tetap hidup demi Kelly. Dia adalah alasannya untuk bertahan hidup bahkan ketika dia sakit atau merasa ingin menyerah. Dia terus berjalan berpegang teguh pada harapan untuk kembali padanya. Sekarang setelah dia kembali dia menyadari bahwa Kelly telah melupakannya. Itu memilukan bagi Chuck dan dia menjadi sangat emosional. Meskipun film tersebut tidak terlalu fokus pada kisah cinta mereka, jelas bahwa cinta antara Chuck dan Kelly sangat dalam dan mereka benar-benar tidak dapat hidup tanpa satu sama lain, tetapi waktu dan keadaan memaksa Kelly untuk melanjutkan menikah dan membangun kehidupan baru. Sekarang, Chuck ditinggal sendirian, tetapi hidup harus terus berjalan. Di bagian paling akhir, ditunjukkan bahwa Chuck masih memiliki satu paket yang belum dibuka, paket FedEx yang sama yang terdampar di pulau bersamanya. Saat itu, banyak paket terdampar di pantai, tetapi satu paket ini istimewa, ada sayap malaikat yang tergambar di atasnya. Chuck tidak pernah membukanya di pulau itu. Dan sekarang, dia bertekad bahwa jika dia kembali ke dunia, dia akan mengirimkan paket itu, karena apapun yang terjadi padanya, dia masih menganggap serius pekerjaannya. Ia merasa bertanggung jawab, dan dengan cara tertentu, rasa tanggung jawab itulah yang menjadi salah satu alasan ia tetap hidup. Rasa tanggung jawabnya yang kuat mendorongnya untuk terus maju. Ketika ia tiba untuk mengembalikan paket, tidak ada orang di rumah. Jadi ia meninggalkan paket itu di pintu dengan catatan yang bertuliskan, "Paket ini menyelamatkan hidupku. Terima kasih, Chuck Noland." Lalu, ia berjalan pergi. Setelah itu, Chuck terlihat berdiri di persimpangan jalan, merasa tidak yakin arah mana yang harus diambil. Ia mengeluarkan peta, mencoba memutuskan. Tepat saat itu, seorang wanita datang dan bertanya apakah ia tersesat. Chuck menjawab, "Ya." Wanita itu bertanya kemana ia pergi, dan Chuck berkata, "Aku masih memutuskan." Wanita itu menunjukkan kemana setiap jalan mengarah, lalu pergi dengan truknya, yang memiliki desain sayap malaikat yang sama dengan paket itu. Chuck memperhatikan truknya pergi, tersenyum lembut. Ternyata, wanita itu adalah pemilik rumah tempat Chuck baru saja mengantarkan paket itu. Momen ini terhubung kembali ke awal film, di mana rumah dan paket yang sama ditunjukkan. Awalnya,
Papan nama di rumah itu bertuliskan dua nama, Dick dan Bettina. Namun kini, setelah 4 tahun, hanya nama Bettina yang tersisa. Artinya, ia pun pasti telah berpisah dari pasangannya, seperti Chuck yang kehilangan Kelly. Film ini mengisyaratkan bahwa wanita ini dan Chuck mungkin memiliki masa depan bersama. Itulah sebabnya, di akhir cerita, Chuck memandangi semua jalan di sekitarnya, tetapi akhirnya menatap jalan yang dilalui wanita itu, dengan harapan dan senyum di wajahnya. Dan dengan itu, film berakhir.